Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali berharap kepada Tuhan karena kita percaya bahwa setiap kali malam berlalu dan pagi datang, itu adalah sebuah pengharapan. Kita percaya bahwa besok akan pagi tetap datang. Kita percaya bahwa matahari akan tetap terbit. Apalagi kita mau percaya, yang paling utama kita harus taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia lebih pasti daripada matahari. Harap akan Tuhan. Kidung Jemaat 445, Kidung Jemaat 445 bait pertama dan yang kedua. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena Islam pagi mereka dalam derita dan kemeluh. Tuhannya setia penolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu rengung, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah. Setiaku kau selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan selalu setia, dan kami percaya bahwa hari ini kami mau berharap lagi kepada Tuhan, dan biarlah kekuatan kami datangnya daripadamu, dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh 28, 2 Tawarikh 28, 2 Tawarikh 28 ayat 16 sampai yang 22, 16 sampai 22. 2 Tawarikh 28 ayat 16 sampai 22. 2 Tawarikh 28 ayat 16 sampai 22. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada waktu itu Raja Ahas menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan, karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gedorot, Soko, dan segala anak kota, Timna segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahas, Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlalu di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakannya. Walaupun Ahas merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan mengerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahas ini malah berubah setia terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ahas ini membalikan segala apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Yotam ayahnya. Dibikin terbalik 180 derajat. Untuk semua tindakan yang dilakukan oleh Ahas, penulis itu menunjukkan bahwa ini Raja Ahas tuh betul-betul hidupnya buruk sekali. Bahkan menghidupkan kembali pengorbanan manusia, begitu ya. Jadi pada masa itu ada beberapa aliran agama Baal yang
Orang kan kalau Israel tuh ngorbanin binatang ya, ini ngorbanin manusia. Akhirnya Allah menyerahkan Yehuda ke tangan Aram. Dengan tindakan yang kejam seperti itu, akhirnya diserahkan kepada Edom, kepada Filistin. Bahkan bangsa Asyur pun dipakai untuk menghancurkan Ahaz oleh Tuhan sendiri. Sehingga bagi penulis, Tawari, semua yang terjadi ini akibat dari dosa Ahaz. Ya, dosa-dosanya Ahaz nih. Dan pada masa ini pertama kalinya penduduk itu harus mengalami yang namanya pembuangan. Dan para pembaca Alkitab Tawari ini termasuk kita melihat peristiwa pembuangan itu diawali dengan kelakuan dari Ahaz. Nah, semua penghukuman itu tidak membuat Ahaz kembali. Ya bisa kan kalau kita udah dihukum gitu ya, harusnya kita tobat kan, dimarahin. Dulu zaman kita dimarahin orang tua, kita udah nggak lagi paham gitu, kita dipukul atau dimarahin gitu. Aku tobat. Tapi Ahaz ini tidak sama sekali, tetap dia makin ngaco. Bahkan mencari dewa sembahan baru dan makin kehilangan hormat dari masyarakat dan juga dari Tuhan. Nah, inilah yang membuat si Ahaz ini semakin jauh dari Tuhan dan semakin tidak relasinya sama Tuhan itu berhilang total. Sehingga kebejatan Ahaz ini betul-betul membuat umat jadi hancur berantakan. Nah, untuk orang-orang yang berkeras hati hari ini kita sama-sama mau lihat. Bisa jadi kita orang yang keras hati, bisa jadi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita dikasih teguran dan kita masih ngeyel, waduh, yang kena dampaknya itu bukan cuma kita, yang kena dampak itu orang-orang di sekitar kita. Jadi dosa yang kita lakukan tidak hanya melukai kita, tapi melukai orang-orang yang kita kasihi. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa anak saya begini ya, kenapa pasangan saya gini ya, kenapa keadaan usaha saya gini, toko saya begini, pelayanan saya begini. Bisa jadi karena dosa yang kita nggak sadar-sadari. Tuhan udah nunjukin nih, ya Tuhan udah kasih peringatan berkali-kali, tapi kita masih ngeyel, nggak mau berubah, tetap keras kepala, tetap mendendam, tetap menyimpan akar pahit, tetap marah-marah, tetap tinggi hati. Sehingga hari ini kita mau belajar, jangan sampai kita tinggi hati dan kita mau belajar untuk dengar-dengaran Tuhan. Jangan sampai orang-orang kita kasih itu harus terluka lagi. Yang salah kita yang mereka yang terluka. Dan kita tidak mau seperti Raja Ahaz. Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali bahwa sama seperti Raja Ahaz, kami adalah orang-orang yang kadang-kadang keras kepala. Tuhan udah tegur, Tuhan sudah hukum, tapi enggak kapok kaminya, enggak sadar-sadar. Baru ketika orang-orang di sekitar kami terluka terus, hidupnya mengalami pergumulan terus, baru kami sadar, oh bisa jadi ini jangan-jangan salah kami. Ajarkan kami peka Tuhan, dan hari ini kami mau lihat, mungkin di minggu ini atau di bulan ini atau di tahun ini ada hal-hal yang keberdosaan kami yang belum kami sadari. Sadarkan kami Tuhan, kami gak mau orang-orang yang kami kasih justru terluka gara-gara kami. Dan kami mau belajar berubah dan hidup lebih baik. Tuhan mampukan kami hari ini, sertai kami hidup hari ini, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.